Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya mau review pipa shock Indopart ya. Kemarin ada yang bertanya, Mas, reviewin pipa part Indopart ya. Setelah saya unboxing paketan apa yang saya dapat dari Indopart kemarin, sekarang saya reviewin ya pipa shocknya. Ini biasa teman-teman yang ditanyain pasti harga ini di bawah 100.000 ya. Kalau di toko-toko biasanya online yang untuk eceran-eceran itu 80 sampai 90 ribuan lah. Kalau di grosirannya di bawah itu. Nah, ini yang saya contohin punyanya Honda Revo ya. Di sini tertulis Honda Revo ya, KTM Revo pertama. Saya akan coba unboxing. Bungkusannya satu-satu kayak gini ya, beda dengan merek-merek yang aftermarket yang murahan lainnya. Itu kan biasanya kan kalau kayak ya merek di bawah lah, KNZ atau itu dan lain-lain teman-temannya itulah pokoknya ya, itu kan biasanya dua, rata-rata sepaket dua. Biasanya setahu saya itu walaupun dia dua itu sepaket dua kayak gitu ya, biasanya yang paketannya dua itu kurang bagus menurut saya sih. Saya seneng yang satuan, biasanya kalau yang satuan itu bagus kayak original. Oke, langsung kita buka aja. Indopart, banyak yang bilang ini produk lokal Indonesia kan, sebenarnya enggak juga sih. Saya sudah mendalami soal part-part kayak gini, entah itu Indopart, entah itu Aspira, sekarang kebanyakan dari PRC semua. Nanti kita bahas di akhir video aja. Nah, ini untuk bungkusnya kayak gini. Di dalamnya kok Suprafit New ya, luarnya tulisannya Revo, dalamnya Suprafit New. Tapi sebenarnya untuk Revo dan Suprafit New itu ukuran pipanya sama ya. Oke, ini dibungkus plastik, masih bungkusan, tapi plastiknya kok kayak selomotan. Pres-presannya kurang canggih nih, pakai obat nyamuk ini. Ngepresnya nih. Pakai lilin ini kayaknya ini. Tolong dipikirin dong, dipakai lilin atau apa. Nah, ini ada kertas minyaknya di luar, lumayan bagus, lumayan cukup untuk melindungi si pipa dari goresan ya. Biasanya kalau merek-merek lain kan ketok pupuk yang jelek ini. Merek-merek lain kan biasanya kan yang dibusa gitu ya. Oke, secara kita lihat di sini tingkat di sini ada tulisan KTM, terus ada logo kayak obat nyamuk ini. Ya, dari kalau kita lihat ya, kayak mengkilat-kilatan kromnya ini terang bagus, kayak barang-barang ori itu terang. Biasa saya pasti lihat dari ininya loh Kang Bro. Kadang itu yang murah-murah ya, yang dua isi dua itu rata-rata itu enggak terlalu mengkilat, dia agak kusem warnanya. Terus pipanya sini juga tipis, di diameter dalamnya sini itu tipis. Kalau ini terlihat tebel dan agak berat, walaupun bikinannya nggak terlalu rapi. Lihat, nah, potongan-potongan kayak gini, detailnya ya, tingkat kedetailannya, kerapiannya kurang, jadi kurang detail untuk bagian-bagian seperti ini, kurang terlalu dipikirkan mungkin supaya bisa dapat harga murah ya. Mungkin mereka mengutamakan yang penting-penting. Saya rasa di video-video saya sebelumnya kebanyakan kayak gitu. Kebanyakan produk yang non ori ya, yang mau bersaing dengan ori tapi dengan harga yang lebih murah, itu biasanya itu mereka itu lebih mengutamakan poin-poin yang penting. Misal kayak ini yang bergesekan yang langsung, biasanya di bagian ini dia perbaiki sebagus mungkin, tapi secara material logamnya mungkin di bawah ori kayak gitu, atau tingkat kerapiannya kayak gini biasanya guys. Kalau dibikin kayak ori semua ini mulus bagus rapi, mungkin nggak bisa lah bersaing dengan ori, harganya pasti akan lebih mahal. Oke, ini ngecek mana lagi yo. Ini persis original Kang Bro, persis original. Nah, di bagian dalam sana ini pipa yang paling dalam itu kan ada kayak garis ya, yang untuk garis sampai sini ke bawah itu dia mulus
mulus lembut potongannya. Untuk daerah sini agak lebar dan sedikit kasar. Ya wajar, ini untuk tutupnya biasanya ya. Harus diameternya nggak sama dengan yang sana. Biasanya kalau merek yang lain yang murah-murah ya, saya nggak bisa sebutin merek apa sih, yang murah-murah itu dari luar sini sampai ke dalam itu diameternya sama. Kalau ini enggak. Nah, lihat ya, diameternya agak mengecil di area sini. Jadi lebih tebal untuk di bagian sini, mungkin pipanya itu lebih tebal. Dan yang sini agak tipis dikit. Yang untuk bagian tutupnya. Ya, kalau dibikin sama, terkadang itu posisi per dalam itu kocak, goyang. Nah, kalau nggak kayak gitu, dia posisi tutupnya itu kadang ngobos di sini, bocor di area tutup. Kayak seal karetnya pada udah ganti karet baru, ganti tutup baru, masih bocor terus di sini. Kalau bocor di sini, jelas oli akan keluar dan shock akan jedak-jedak, kurang nyaman. Nah, saya mungkin agak sedikit paham kenapa diameter di dalam itu agak kecil, beda dengan yang di bagian atas ini. Yang pertama mungkin di sini lebih tebal, biar nggak cepat bengkok. Yang kedua mungkin posisi ketika dimasukin per itu nggak goyang, pernya dia langsung, lubangnya itu langsung ngepres dengan per. Gini loh posisi, ini. Jadi nggak kemana-mana, nah, anteng. Ya kan? Kalau lubangnya agak besar gini, per akan goyang. Nah, biasanya ini efeknya ketika kita naiki motornya itu limbung. Banyak keluhan seperti itu. Konsumen, Mas, saya habis ganti pipa kok limbung ya, kayak shocknya itu kayak nggak stabil gitu, kayak geol kanan geol kiri kayak gitu ya, kayak gitu, limbung kalau kocak. Jadi harus bener press yo. Kalau pasangannya nggak ngepres, longgar ya, ditinggal pergi nanti nggak enak. Oke, next, langsung, mungkin nggak terlalu detail ya, apalagi dari sini ini poin-poin pentingnya udah jelas. Untuk permukaan luarnya memang mulus lah, bagus kayak ori. Cuman kualitas chrome-nya saya nggak tahu apakah bisa dibandingkan dengan ori, disebandingkan. Kalau ori satunya gini itu 100 sampai 150.000 tergantung tipe motor ya, untuk motor matic ataupun bebek biasanya. Jadi satu set itu sekitar 250 sampai 300 itu di wilayah saya kalau ori. Kalau ini di bawah 200.000 udah bisa dapat. Nah, kalau yang seset 2 itu biasanya sekitar 120-an udah dapat 2 atau 100 ribuan lah. Nah, untuk yang seset 2 di lain kesempatan aja saya review. Nah, terus untuk lubang ini yang menurut saya paling penting. Lubang ini. Nah, di sini ada kayak peredamnya. Ini lubang ini yang biasa menentukan. Ya, menentukan tingkat kenyamanan sebuah pipa shock. Jadi kalau pipa shock yang KW yang kurang bagus itu juga nggak nyaman, Kang Bro. Walaupun di sini untuk shocknya nggak bocor, kadang shocknya nggak bocor tapi kok nggak nyaman gitu kan, ada yang ngeluh seperti itu. Karena rata-rata orang mengganti pipa shock itu karena bocor, motor nggak nyaman karena bocor, akhirnya diganti. Pinginnya diganti itu kan supaya bisa nyaman kembali. Nah, terkadang sudah diganti itu malah masih nggak nyaman. Nah, kita jelaskan dikit. Ini dalamnya ini bisa bergerak ya, ini bisa bergerak. Ini saya kebetulan ada satu pipa dalamnya ini atau kita bilang suling. Ini untuk ngukur, ini punyanya Supra. Kalau sama Revo itu diameter ininya itu sama ya. Nah, ini tuh bisa goyang gini, naik ke atas ke bawah, nah ke kanan kiri, lihat ya. Kayak gini ya, Kang Bro. Nah, dia bisa geser, tapi ngikut, ininya ngikut, lubangnya ini ngikut ya. Nah, ke sini dia ngikut terus ya, si ininya ngikut terus, si ininya. Jadi lubang dalam ini ngikut ke pergerakan ini, misal ini muter geol itu ini ngikut, jadi tetap rapat. Nah, ini kalau kita lihat posisinya rapat ya, ini biasanya bagus kalau rapat, biasanya untuk tingkat kenyamanannya lumayan bagus. Nah, ini kan kelihatan rapat tuh ya, kelihatan ya rapat dari pipa ini dengan lubang dalamnya itu ngecap gitu ya, rapat ya. Nah, ini penting karena kalau nggak rapat, oli yang keluar masuk di sini
ya yang masuk ke area bawah dan masuk ke dalam itu terlalu ngelos. Jadi oli gampang ke sini, gampang ke sini, gampang enggak terlalu los. Jadi sok nggak akan nyaman. Walaupun kamu ganti per yang ori pun nggak akan dapat kenyamanan. Nah, kalau ininya dibikin ngelos, lubang-lubang ini akhirnya nggak terlalu berfungsi. Fungsi dari lubang ini nggak berfungsi. Kalau pipanya jelek, di sini ngelos, ya. Ini mau kamu lubangnya taruh sini, mau bikin kecil, mau bikin besar, mau disilang kemana-mana, nggak akan dapat yang namanya kenyamanan. Itu pengalaman saya. Ini lumayan, dia ngepres dan bahannya juga besi. Bahannya ini besi ya. Saya nggak membagus-baguskan, ya, juga nggak menjelek-jelekkan. Memang kenyataannya seperti itu. Kita ngomong real aja ya. Nah, ini bahannya besi, ya kan? Oke, terus apa ya? Saya akan coba masukkan dari dalam sini. Nanti kamu bisa lihat apa. Nah, tingkat kerapetannya. Ntar saya ambil per dulu ya, biar bisa ditahan pakai per. Oke, nah ini saya akan dorong menggunakan per. Saya tahan. Nah, bisa dilihat ya, antara lubang dengan pipanya benar-benar ngepres, ya kan? Lubang dengan pipanya ngepres, ya kan? Ngepres. Nah, sering saya temui yang merek-merek non ori itu longgar ya. Di oli keluar masuk sampai enak dewe. Seenaknya dia sendiri keluar masuk. Jadi ini terakhirnya nggak terlalu berfungsi karena oli sudah masuk lewat sini. Ini dilubangin kan buat sirkulasi oli. Jadi kalau oli naik lewatnya sini, ya kan? Nggak lewat sini. Nanti turun kayak gitulah untuk sirkulasi oli. Ya kan? Kalau nggak ada ini, ataupun kalau ini yang ngeblong ya tetap motor akan kehilangan kenyamanan. Shocknya ya terutama ya, shock breakernya. Nah, lihat ya. Kalau kayak gini mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi kalau kayak gini mungkin bisa dilihat teman-teman. Nah, diameter antara sulingnya dengan ininya benar-benar ngepres. Ini lumayan, menurut saya lumayan bagus. Terus yang saya suka yang kedua itu bagian dalam sini juga pakai besi. Biasanya merek-merek yang lainnya yang sering saya temui di pasaran, saya sering suruh masangin itu bahannya plastik kayak ini. Kalau ini sih memang sininya plastik, tapi yang di pipa itu kebanyakan plastik kayak gini juga, plastik putih. Nah, itu kurang saya rekomendasikan. Tapi kalau teman-teman minta direviewin yang sepasang dua, kadang ada, Mas coba reviewin sepasang dua yang bagus, ya, kadang ada yang request kayak gitu. Tapi sepertinya kalau yang seset kayak gitu yang bagus itu jarang kita temui. Tapi ya ini untuk Indopart ini kategorinya menurut saya lumayan bagus, walaupun untuk pembuatannya itu kurang, tingkat kerapiannya kurang. Tapi secara material chrome-nya ini bagus. Terus posisi-posisi yang penting menurut saya tadi yaitu di bagian ini ya, untuk bagian ininya itu lumayan ngepres bagus. Terus di bagian dalamnya juga dengan per ini, nah dengan per ini ngepres dia. Jadi nggak gerak-gerak. Nah, kayak ujung sini, lihat ujung luar ini. Nah, ini kan ada jaraknya jauh. Nah, ini kan membuat motor itu jadi limbung. Jadi perlu diperhatikan juga teman-teman kalau cari shock yang misal non ori, di tempatnya nggak ada ori ataupun ori kemahalan, cari yang murah. Itu pipa di dalam ya, di dalam dengan di bagian tutup sini itu berbeda diameternya. Cari yang di dalam itu tebel. Makanya sering saya temuin itu kok ringan shocknya, padahal secara diameter sama, besinya ya sama. Ternyata lubang dalamnya ini sama lebarnya dengan ini. Kalau dikali sampai sini otomatis bebannya tetap jauh sekali, ya kan? Selain ringan ya, pipanya ringan, di motor itu kan terasa limbung di depan. Ya ini juga bergejolak ini, geraknya ke sana kemari gitu ya. Segitu aja dulu kali ini untuk review pipa Indopart kemarin. Mas reviewin pipanya gitu ya. Ya kalau saya sih kategorinya ya masuklah untuk kalangan apa ya, bukan kalangan menengah ke bawah sih sebenarnya. Karena untuk merek-merek seperti ini pilihan. Kadang kan ada yang ngapain kita beli mahal-mahal, kalau ada yang murah bagus kualitasnya kan kayak gitu ya. Ini menurut saya kualitasnya lumayan bagus.
Ya teman-teman kan, wong aku punya mobil kok, ngendari motor aja jarang-jarang kan kayak gitu. Pakai spare part yang biasa aja lah ya. Yang penting motornya jalan, ada yang kayak gitu. Gitu aja dulu, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa di like, yang belum subscribe silahkan di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, saya mau sedikit disclaimer buat teman-teman bahwa pipa ini tadi seperti di awal video saya bilang, pipa ini sebenarnya bukan bikinan Indonesia. Di sini sudah ada tertera ya. Nah, di sini tertera tulisan di pipa suspensi depan diimpor oleh PT Central Sol Agency ya, Sole Agency Tangerang Indonesia, buatan PRC ya, buatan Cina, berarti diimpor ya, diimpor, bukan dibuat ya, bukan pipa suspensi depan dibuat oleh PT ini, bukan, diimpor ya, sekali lagi diimpor. Jadi pipa ini sebenarnya impor dari PRC. Oke, udah jelas ya. Jadi jangan nanti banyak yang wah Indopart itu lokal loh, keren. Nah kan kayak gitu, sebenarnya bukan lokal tapi diimpor, hanya CV-nya saja yang lain. Dan di sini tertulis quality part for smart people. Apakah Anda termasuk smart people?